Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar dan mahasiswa mata kuliah produksi bersih. Kita sudah belajar mengenai definisi, sejarah produksi bersih, kebijakan global dan kebijakan nasional yang berkaitan dengan produksi bersih, dan pengelolaan lingkungan proaktif lainnya. Kita juga sudah mempelajari bagaimana konsep dan strategi produksi bersih. Materi sampai setengah semester ini akan kita akhiri dengan modul indikator produksi bersih. Dalam kuliah ini, definisi dari indikator yang kita gunakan adalah variabel yang bisa mengindikasikan kepada penggunanya mengenai suatu kondisi tertentu, sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Jadi secara umum, sistem indikator produksi bersih digunakan untuk memantau sejauh mana perubahan efisiensi sumber daya dan intensitas polusi yang diterapkan suatu industri yang sekaligus juga dapat memantau kinerja manajemen dan staf dengan indikator yang relevan dan dilakukan secara rutin. Ada dua tipe indikator lingkungan yang dapat digunakan, yaitu indikator absolut dan indikator relatif. Dari cara pandang ekologis, indikator absolut merupakan fokus utama karena menggambarkan konsumsi sumber daya dan emisi suatu organisasi atau industri. Indikator ini didapatkan dengan mengukur data dasar dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, misalnya ton karbon dioksida yang diemisikan setiap tahun, ton limbah yang dihasilkan setiap tahun, dan produksi tahunan. Sementara indikator relatif, yang terkadang juga disebut indikator ternormalisasi, adalah ukuran konsumsi absolut atau angka emisi relatif terhadap data referensi. Dalam hal kinerja lingkungan, rasio produktivitas dan rasio intensitas adalah indikator relatif pusat. Rasio produktivitas mengukur jumlah keluaran produk per unit penggunaan sumber daya, misalnya ton produk output per ton bahan yang digunakan atau volume layanan yang diberikan per meter kubik air yang digunakan. Pertimbangan keberlanjutan memerlukan rasio produktivitas meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan lebih banyak produksi per unit sumber daya yang digunakan. Rasio intensitas mengukur jumlah sumber daya yang digunakan atau jumlah emisi per unit produksi, misalnya emisi karbon dioksida per unit produksi atau limbah yang dihasilkan per unit produksi. Pertimbangan keberlanjutan memerlukan rasio intensitas menurun dari waktu ke waktu, yang menyebabkan lebih sedikit polusi per unit produksi. Indikator relatif juga dapat digunakan untuk data fisik dan moneter, misalnya biaya pengelolaan air limbah per unit layanan pelanggan. Jadi dapat dikatakan indikator absolut menggambarkan tingkat pencemaran lingkungan, sementara indikator relatif menunjukkan apakah tindakan lingkungan menghasilkan peningkatan efisiensi. Keduanya menggambarkan dua cara berbeda dalam melihat isu yang sama. Dan untuk evaluasi yang komprehensif, kedua indikator harus dipertimbangkan keduanya. Nah, apa saja sebenarnya indikator produksi bersih? Indikator untuk produksi bersih yang akan kita bahas terdiri dari 6 indikator. 3 untuk indikator penggunaan dan efisiensi sumber daya seperti penggunaan energi, penggunaan bahan atau material, dan penggunaan air, di mana indikator ini digunakan untuk menghitung 3 produktivitas sumber daya dalam bentuk keluaran produk per unit konsumsi sumber daya. Dan 3 indikator intensitas polusi seperti emisi udara atau timbulan limbah cair dan sampah per unit keluaran produk. Indikator pada tingkat yang berbeda-beda akan saling terkait, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Ketika produktivitas tidak dioptimalkan, peningkatan konsumsi bahan atau material dan air biasanya akan menghasilkan lebih banyak limbah dan emisi. Jika energi yang digunakan didasarkan pada bahan bakar fosil, maka peningkatan konsumsi akan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, jika kita menggunakan lebih banyak material, umumnya kita membutuhkan lebih banyak energi dan terkadang lebih banyak air untuk memproses bahan-bahan ini. Begitu pula jika Anda menggunakan lebih banyak air, Anda kemungkinan besar akan membutuhkan lebih banyak energi, apakah untuk memanaskan, mendinginkan, memompa, dan lain-lain. Peningkatan penggunaan air juga dapat menyebabkan peningkatan konsumsi material. Peningkatan penggunaan energi juga dapat mempengaruhi konsumsi material dan air, karena Anda mungkin memerlukan lebih banyak air atau material untuk menampung atau mengeluarkan panas buangan atau panas sisa. Dengan demikian, korelasi ini juga dapat digunakan untuk kebaikan organisasi atau usaha industri.
Dengan menargetkan perbaikan di satu bagian sistem masukan atau keluaran, kita juga dapat meningkatkan kinerja bagian lain dari sistem secara bersamaan. Data yang diperlukan untuk melihat atau menganalisa indikator harus dikumpulkan dengan teratur. Prosedur pengumpulan data harus dirumuskan sehingga keandalan data terjamin. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan seperti ketersediaan, kecukupan data, validitas ilmiah dan statistik, serta verifiabilitas. Profil produksi bersih berdasarkan indikator dapat dibuat sebelum kajian produksi bersih dengan menggunakan data sekunder dan data primer laporan tahunan saat dilakukan asesmen dan sesudah implementasi produksi bersih untuk dibandingkan dengan sebelum implementasi dilakukan, sehingga tujuan efisiensi jelas terukur. Data-data yang dibutuhkan mulai dari data sekunder seperti benchmark internasional, regional, dan juga nasional, dan tentu saja data primer seperti laporan tahunan, data pemakaian bahan bakar, data pemakaian air, pembelian material, dan produksi limbah serta emisi. Dengan memiliki indikator, maka monitoring dan pengukuran indikator performa akan membantu organisasi atau industri dalam memonitor kinerja lingkungan, menetapkan dan mencapai target, meningkatkan dan mengoptimalkan operasional, mengkomunikasikan hasil pada internal maupun eksternal, meningkatkan pengambilan keputusan sehingga dapat mereduksi biaya yang tidak diperlukan, dan indikator ini juga diperlukan dalam mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan, selain mempromosikan pembelajaran sambil melibatkan seluruh staf dalam mencapai tujuan. Indikator juga dapat menjadi bahan dalam mengakses pasar baru bagi produk kita. Baik pembelajar dan mahasiswa peserta mata kuliah produksi bersih, dalam video pembelajaran selanjutnya kita akan bahas secara detail masing-masing indikator yang sudah dikenalkan kepada Anda dalam video ini.